This is for the last tradition, yaitu tradisi retorika. Kalau kalian pernah atau sempat dengar tradisi retorika, itu terkait dengan tradisi apa? Ya, ada yang bilang bahwa ini adalah tradisi terkait dengan seni bicara di depan publik. Ya, kayak apa sih Mbak Ida? Ya, contohnya adalah public speaking gitu ya. Tokoh utamanya adalah Aristoteles, karena memang dari awal kita, kalau kalian ingat konteksnya, kita belajar pengantar ilmu komunikasi ya, perkembangan komunikasi di dunia itu seperti apa sih. Nah, salah satunya kita mengalami tradisi retorika. Ada tradisi di mana komunikasi apa sih, kemampuan seseorang berbicara di depan publik itu sangat penting, karena pada waktu dulu perjalanannya adalah kita menulis di batu, kemudian di gua, kemudian misalnya ada kemudian beralih atau bergerak maju dengan penemuan tulis di kertas, kemudian pencetakan di buku kayak gitu. Kemudian ada di Yunani, kemudian mulai muncul catatan-catatan harian masyarakat Yunani, Akta Diurna kayak gitu ya teman-teman. Kalian bisa browsing Akta Diurna, Akta de Jure kayak gitu. Nah, ini konteksnya disitulah kemudian Aristoteles mengembangkan tradisi ini, bahwa di Yunani memang erat kaitannya bahwa pada waktu itu banyak segala sesuatu itu dipertimbangkan dan dievaluasi secara hukum ya, karena kekaisaran ya, Romawi ya. Kemudian orang bersalah atau tidak itu ditentukan di depan pengadilan, sehingga menurut Aristoteles masyarakat ini harus punya tedeng aling-aling nih, punya kemampuan untuk membela dirinya di depan pengadilan kayak gitu. Sehingga awal dari retorika ini di tradisi ini memang digagas dari bagaimana seseorang itu mampu dan terampil berbicara untuk melawan dirinya, membela dirinya di depan pengadilan gitu. Sehingga akhirnya konteks ini atau ilmu ini dikembangkan dan menjadi pokok dari pikiran public speaking atau ilmu berbicara di depan publik, atau bagaimana kita mengemuka dalam tradisi ini dibahas bahwa bagaimana sih kemudian kita sebagai masyarakat itu mampu menggunakan bahasa atau kemampuan komunikasi kita untuk mengutarakan informasi di depan khalayak luas secara persuasif, agar pesan itu diterima dengan baik oleh masyarakat dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Sehingga penggunaan bahasa yang efektif dan persiapan penyampaian pesan yang baik itu sangat diperlukan dalam tradisi ini. Ada 5 hal yang menurut Aristoteles itu dianggap penting, yaitu penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan memori, ingatan atau daya ingat. Nah, satu-satu ya. Penemuan ini terkait dengan bagaimana kita menemukan cara seseorang menemukan konteks ide, gagasan, atau konten yang mau dia sampaikan kepada masyarakat atau khalayak, sehingga ketika di tahap kedua dia mulai melakukan penyusunan, itu dia akan gunakan alur-alur yang tepat ya, bagaimana alurisasi, bagaimana runtutan dari konten-konten, topik-topik yang ingin dia sampaikan, sehingga nggak hanya asal ketika kita akan ngomongin sesuatu, misalnya sosialisasi terkait dengan COVID-19 misalnya, bagaimana kayak Mbak Im Wong misalnya mau ngomongin tentang gerakan masker kayak gitu, akhirnya dia menggunakan YouTube-nya untuk dan mengajak siapa penyanyi dangdut, siapa namanya kalau kalian tahu, yang akhirnya menyanyikan lagu Gemas ya, gerakan masyarakat memakai masker saja kalau nggak salah ya. Nah itu kan ada konteks penemuan dalam tanda kutip, ada ide yang kemudian ditemukan oleh Baim, yang kemudian disusun dengan rapih, dengan
bahwa dia kemudian di dalam gayanya dia menggunakan vlog, kemudian dia menggunakan memilih tokoh penyanyi yang dangdut yang dekat dengan masyarakat, tidak hanya kelas menengah ke bawah, tapi juga sekarang dangdut mulai diminati kelas menengah ke atas kayak gitu ya teman-teman. Kemudian sehingga pesannya diharapkannya persuasifnya tidak hanya masyarakat minor tapi juga yang kelas atas misalnya. Kemudian dari pesannya kemudian mengajak, kemudian maskernya yang dibagikan adalah masker merah putih untuk semangat menunjukkan semangat Indonesia melawan COVID kayak gitu ya. Ada gaya, ada penyusunan, sampai akhirnya penyampaiannya bahwa dia ikut menyampaikan sendiri, kemudian dia ikut kampanye sendiri dengan kata-katanya di depan publik, misalnya kalian harus menggunakan masker bla 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 bla. Atau secara lebih formalnya ketika seseorang ngomong di depan publik misalnya presentasi, juga tidak mungkin orang tersebut hanya asal ngomong, tapi kemudian misalnya Barack Obama menyampaikan kampanyenya itu ada penyusunan, ada penemuan dulu, penyusunan alur, kemudian penentuan gaya, di mana dia kasih intonasi yang tinggi, di mana dia akan melemah, kemudian ada gimmick untuk memberikan hiburan agar tertawa, kemudian gimmick untuk dekat dengan masyarakat misalnya, kemudian penyampaiannya lebih slow gitu misalnya dia dengan penyampaian yang dekat langsung ke masyarakat seperti itu, dan memberikan konteks memori atau ingatan di halayaknya kayak gitu. Kayak konteksnya Barak misalnya dia atau Jokowi dia turun ke masyarakat kayak gitu, kemudian Baim Mom juga konteksnya turun ke masyarakat, sehingga memori masyarakat ini nempel ke dia bahwa oh Baim aja ngajak artis yang sudah kaya itu mau untuk membagi dan mengajak kita untuk memakai masker, berarti ini penting misalnya kayak gitu, sehingga konteks pesannya akhirnya persuasifnya atau ajakannya itu tersampaikan dengan baik kayak gitu ya, sehingga biasanya metode penyampaiannya atau tekniknya lebih kepada teknik persuasif kayak gitu ya teman-teman ya untuk retorika. Kemudian Mbak Ida menambahkan bahwa ada tiga pokok gagasan yang juga disampaikan oleh Aristoteles, bahwa dalam kita melakukan komunikasi di depan publik itu juga kita harus mengingat etos, patos, dan logos. Etos itu terkait dengan etik ya, bagaimana kemudian etika dalam mengolah materi. Kemudian logos itu materi kita atau konten kita harus logik. Etos itu juga terkait dengan kredibilitas. Ketika kita adalah seseorang pembohong, kita juga tidak akan dipercaya oleh masyarakat ketika kita ngomong di depan mereka kayak itu. Jadi kredibilitas kita atau konteks diri kita, identitas kita tuh juga dinilai oleh masyarakat yang akan mendapat pesan dari kita, sehingga etos itu juga terkait dengan kredibilitas. Kemudian logos tadi adalah konteks logik ya, bahwa pesan harus juga logis. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu tidak hanya opini saja atau asal bual, asal ngapusi atau asal bohong, tapi juga harus ada datanya. Misalnya kita ngomong bahwa di Jogja udah bahaya loh kayak gitu, COVID-nya udah zona merah misalnya, apa datanya kayak gitu. Jadi kita harus basis data. Kemudian yang ketiga adalah patos ya. Patos ini adalah konteks di mana patos ini adalah konteks di mana seseorang itu mampu memberikan daya pikat kayak tadi, gaya penyampaiannya itu seperti apa, daya pikatnya seperti apa, sehingga bisa membawa emosi halayaknya untuk turut ikut dalam apa yang dia bicarakan. Kita bisa grab the attention of the audience gitu, misalnya melalui guyonan kita, kemudian melalui alur
data kita yang bagus kayak gitu ya, sehingga emosi masyarakat itu terbawa, kita bisa membuat mereka bertepuk tangan atau sampai terkagum-kagum seperti itu adalah konteks pathos ya teman-teman ya. Mungkin sekian untuk tradisi retorika. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa bahas-bahas di kolom komentar. Sekian teman-teman untuk 7 tradisi teori komunikasi. Mohon maaf atas segala salah khilaf. Kita akan ngomong ke last material, yaitu adalah komunikasi profetik ya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.